Hai semuanya, welcome back to my channel. Cheers dulu dong. Selamat datang kembali setelah 3 bulan absen. Cheers dulu guys. Ini Coke Zero by the way, jadi aman. Aku sebenarnya kangen banget juga bikin YouTube. Aku kangen banget sama kalian. Bahkan di real life aja ada yang nanya ke aku, lu kemana? Kok lu nggak ngupload YouTube lagi? But here I am. Aku nggak mau alasan sih, aku mau klarifikasi ini kenapa selama 6 bulan kebelakangan tuh jarang banget upload. Jadi selama autumn dan winter kemarin itu ada banyak hal lah yang terjadi di hidup gue. Aku magang di KBRI Beijing, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Terus sambil magang itu aku juga ada satu lagi, aku magang remote tapi sibuk nyusun proposal skripsi. Dan akhirnya aku ketemu sama dosen pembimbing aku yang luar biasa, baik banget. Aku berharap dosen pembimbing aku ini masuk surga dan semua orang bisa dapat dosen pembimbing kayak dia karena bener-bener dia the GOAT. The GOAT. Terus sekarang aku lagi fokus bikin skripsi. Nah, magang aku di 2 tempat ini udah selesai sih, di Embassy sama di satu yang remote itu. Tapi minggu depan aku bakal mulai magang di Tencent. Oh my god. Kalian tahu game PUBG nggak? Atau kalian tahu aplikasi WeChat? Nah, itu yang punya Tencent. Jadi Tencent itu salah satu company terbesarnya China lah, yang saingan sama ByteDance, saingan sama Alibaba gitu-gitu. Pertanyaannya kenapa gue yang bukan background komputer bisa masuk ke perusahaan teknologi? Itu pokoknya ntar deh ceritainnya. Tapi kadang aku juga masih nggak ngerti sih, kayak kok bisa gue tembus gitu. Padahal di situ tuh acceptance rate-nya cuma 1-2% dan aku langsung bersaing sama orang lokal China dengan pengalaman aku yang pas-pasan ini. Interviewnya aja tuh bisa 5 minggu guys. Ada 4 interview dan 1 presentasi. Itu adalah momen-momen tersetres dalam hidup gue. Thankfully gue lolos dan aku bisa santai lagi sambil bikin video YouTube ngobrol sama kalian. Anyways, aku sambil mau ceritain ke kalian aku winter ini ngapain aja. Jadi seperti yang aku bilang kemarin itu, kan aku magang di KBRI dan aku magang di Departemen Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Diplomasi Publik. Hai guys, selamat pagi. Aku lagi pengen siap-siap pergi magang. Ini hari kedua aku magang. Sebenarnya kemarin pengen syutingnya kan hari pertama magang gitu. Cuman masa hari pertama udah bawa kamera guys, aku malu. Karena makanan di dekat kantor kan mahal-mahal kan di pusat kota. Jadi strateginya adalah masak. Ini aku udah beli kemarin di kantin nasi, daging ayam, telur. Besok paginya tinggal goreng aja. Semoga masih enak ya. Kok jadi takut gue? Buat yang nanya, aku masak nasi goreng bumbunya pakai apa? Biar aku kasih tahu kalian realitanya. Aku udah masak nasi goreng pakai bumbu nasi uduk karena bumbu nasi goreng aku tuh udah habis yang bawa dari Indonesia. Wangi banget ini, wangi nasi uduk goreng. Ya udahlah, sama-sama rasa bawang putih bawang merah ini. Kalau jadi anak kos gitu, apalagi anak kos rantau ya harus kreatif kayak. Tuh, jadinya kayak gini guys. Ini enak tau kalau bisa ada teknologi ngirim wangi sih, aku kirim wangi ke kalian ya. Di KBRI gila orangnya baik-baik banget sih. Dan pasti banyak yang nanya kan, kok aku bisa magang di KBRI? Yang ngelamar bos. Aku sebelum datang ke Beijing nggak punya koneksi sama sekali dengan orang-orang KBRI apalagi ya. Cuman aku dulu kan sering ikut organisasi mahasiswa tuh yang kayak Permit Beijing, organisasi kampus gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan organisasi ini yang kerjasama bareng KBRI. Jadi ya di situ lah lumayan lah kenal sama orang KBRI gitu. Oh orang-orang KBRI juga kayak mulai familiar gitu, kayak ini si Laras mukanya muncul-muncul terus gitu kan. Akhirnya aku ngelamar, aku kirim CV aku, personal statement aku ke emailnya KBRI. Terus itu wawancara, habis itu keterima. Nah terus aku magang di situ selama 3 bulan. Seru sih, aku nggak bisa cerita-cerita yang detail banget karena mungkin itu bersifat rahasia juga. Bermanfaat banget magang di KBRI. Dan kebetulan koordinator fungsi di tempat aku magang itu orangnya baik banget. Dia tuh selalu nanya kayak, Laras mau belajar apa? Kalau ada masukan-masukan tuh pasti dia selalu open. Dan karena magang di KBRI juga, aku tahu gitu kayak behind the scenes-nya. Kalau misalnya ada presiden mau datang ke China, aku tahu tuh seberapa riwahnya, apa aja yang diurusin. Mostly tas aku tuh ngomong sama orang lokal China-nya sih, kalau misalnya KBRI ada acara apa gitu. Aku yang disuruh buat komunikasi sama pihak ketiganya gitu, karena dan kebetulan aku kan bisa bahasa Mandarin, jadi ya disitulah
fungsi gue. Tapi overall seru sih, aku bisa ketemu sama orang-orang yang baik, bisa membangun relasi juga buat masa depan aku. Dan mungkin karena magang aku di KBRI, kedepannya juga aku jadi kayak orang bener lah, jadi kredibel banget nih orang bisa kerja di KBRI Beijing kan. Contohnya seperti pas aku ngelamar dosen pembimbing aku. Nah, aku pilih satu. Ini tuh dia lumayan hebat banget jujur. Aku kelas sama dia tuh waktu aku tahun kedua. Aku tuh seneng banget sama yang dia bahas. Waktu kelas dia sih aku nggak banyak interaksi gitu ya sama dia. Aku cuman ya biasalah, cuman kayak presentasi, diskusi kecil-kecil doang, nggak ada yang kayak pas kelas itu aku kayak say hi ke dia. Dia ini lumayan posisinya tinggi banget, dia wakil rektor departemen aku gitu. Ya bukan sih bahasanya rektor, atau wakil Fuyuan Chang, ya itulah. Terus habis itu dia tuh sejarah pendidikannya juga super Yosio banget ya, hebat banget ya. Dia S1 sampai S3 bayangin di Tsinghua University gitu. Aduh, panik dong, ini mahasiswa Indonesia kira-kira sama dia dilirik gak ya gitu. Aku email dia dulu kan, kayak pengen ngobrol gitu. Terus langsungnya bilang kayak oke, kamu langsung datang ke kantor aku ya gitu. My God, itu nervous banget rasanya, aku di lift sakit perut banget. Tapi terus itu ketemu dia, terus ternyata dia se-chill guy itu, tau gak sih. Aku ceritakan aku magang di KBRI, terus dia kayak oh my God, kamu keren banget gitu, kamu magang di KBRI dan kamu belajar bahasa Mandarin sendiri. Aku tuh kayak, mungkin karena sebenarnya orang China tuh ramah-ramah kali ya, jadi mereka seneng banget kalau misalnya ada orang luar negeri yang seserius itu belajar bahasa Mandarin, bisa magang di pemerintahan gitu ya. Soalnya kan mereka susah banget kalau mau menjangkau pemerintahan, padahal sebenarnya nggak sehebat itu, jujur nggak sehebat itu gue. Cuman di mata dosen gue ini gue kayak, oh mantep nih anak gitu loh. Hoki aja sih menurut aku. Jadi buat kalian juga yang lagi tahun kedua atau tahun ketiga, ini penting banget demi kelancaran tahun keempat kalian. Pokoknya selama kalian tahun kedua, tahun ketiga, kalian tuh udah harus ngeliatin kira-kira dosen mana yang cocok nih sama minat gue. Tahu dari mana? Kalau misalnya kalian ikut kelas mereka, kalian enjoy nggak dari cara mereka ngejelasin? Topik-topik mereka masuk nggak ke kepala kalian? Kalian semangat nggak tiap kali ikut kelas itu? Nah, kalau misalnya kalian punya gejala-gejala itu, kalian tandain lah itu dosen. Kalian cari emailnya, segala macam, kalian kumpulin gitu. Nanti pas tahun keempat, kalian lihat lagi list dosen-dosen potensial yang bisa jadi advisor kalian. Terus pas tahun keempat aku melamar dia kan. Kalau kalian pengen keterima advisor kalian harus punya framework skripsi kalian dulu. Mau bahas tentang apa, terus arahnya kemana. Nggak usah perfect dulu. Kalian bisa kembangin itu nanti sama dosen kalian. Yang penting pas kalian datang ketemu dia, kalian nggak kosongnya. Beda dengan misalnya kalau kalian datang ke profesor kalian udah print framework skripsi kalian udah print CV kalian ngomong kayak, halo, background aku adalah apa? Misalnya aku adalah murid Indonesia di China, aku punya pengalaman magang di sini. Aku udah belajar Mandarin sekian tahun dan aku punya interest di teori atau di topik ini. Kira-kira kalau misalnya topik ini kembangkan ke arah sini gimana ya? Menurut Laoshi ini metode penelitiannya yang baik kayak gimana ya? Mendingan aku pakai kualitatif atau kuantitatif gitu. Kita tuh udah langsung di atas standar, di atas bare minimum gitu kalau kita udah menyiapkan frameworknya dengan rapi dan mateng. Meskipun nanti bakal digarap lagi, bakal diubah lagi sama dosen, yang nggak apa-apa. Yang penting jangan datang empty handed aja. Dan aku melakukan seperti itu sama persis pas aku ketemu dosen aku pertama kalinya. Dan akhirnya dia setuju banget buat jadi advisor aku, dan kebetulan topik skripsi aku itu nyenggol research dia juga gitu. Jadi dia kayak cannot wait buat melanjutkan skripsi ini bersama kamu. Semoga kamu melakukan yang terbaik selama skripsi kamu. Aku kayak, yes sir. Most of the days aku nyusun skripsi di library. Awalnya aku mikir buat cari skripsi yang udah fisik gitu, yang udah di print di library. Ternyata nggak ada, ternyata bisa dicari di library digitalnya sekolah aku gitu. Bagaimanapun aku tetap stay di library buat belajar. Kalian udah tahu lah ya kenapa aku jarang belajar di dorm aku, padahal dorm aku enak, karena aku kalau di kamar pasti tidur, sedangkan kalau di library kan suasananya belajar banget. Dan sekarang lagi winter di Beijing, tapi tahun ini saljunya lumayan tebel. Seperti biasanya kalau turun salju aku pasti keluar main-main dan ngelihat kayak gimana. Namanya juga orang Indo guys, suka trust issue ngelihat partikel-partikel putih gini di udara. Kirain kan abu rokok ya, ternyata salju. Es krim rasa original.
pada keluar foto-foto. Lucu banget. Terpantau suhu sekarang minus 3 derajat. Masih oke lah. Pantesan kucing-kucing di sini gendut ya. Ternyata bayangin aja sesalju ini. Dia tidurnya gimana coba? Do you wanna build a snowman? Salju-salju gini kalau jualan bakso omsetnya miliaran coy. Mau didorong. 压着压坏了。聪明啊，就是从底下要撬动它。你再给一块儿，我来来。来来，一起吧，一起吧。Seru banget, banyak kegiatan-kegiatan menarik ya di sini. Ada yang bikin snowball sampai segede-gede orang, ada yang bikin snowman, ada yang main snowball fight. Bener-bener semua orang keluar buat main. Termasuk saya. Itu di belakang tempat biasa aku bikin video, tapi nggak bisa naik ke atas soalnya hari ini lagi snowstorm. Deras banget, lebih dingin ini daripada kulkas gua. Gila guys, kita udah sampai di tahun terakhir aja nih. Ini adalah salju ketiga selama di Beijing. Seneng sih hari ini. Hari ini saljunya banyak, tapi sedih juga karena ini salju terakhir selama aku S1 di sini. Ini cuma di kampus aku doang lagi salju kayak gini dan ada gagak banyak banget di atas itu. Itu bukan kelelawar ya, itu gagak. Wah, ini genjutsu guys, ada Itachi di sini. Beli susu coklat guys di toko di Indomaretnya. Ayo kita bayar dulu. Ini susunya udah diangetin gitu. Ini susu harganya Rp7.000. Oke. Segini guys harganya. Bisa di kayak giniin. Soalnya dingin. Tangannya sampai merah saking dinginnya. Gimana orang-orang yang di Harbin ya minus 20, minus 40. Oh. Sampai susah bukannya. Tapi apakah kapok? Tentu tidak. Kita masih mau jalan-jalan. Enak banget. Susu nggak pernah seenak ini. Apalagi kalau makan Indomie yang panas-panas. Dingin-dingin kayak gini. Nah. Gini kan enak ya. Di tengah-tengah belajar jangan lupa buat jalan-jalan dulu, tarik nafas, nyantai, mainlah sama teman-teman kalian. Semoga kalian yang pengen kuliah ke China tetap semangat meskipun sekarang makin ribet ya kan, ada CSCA dan segala macamnya. Dan buat kalian yang masih jauh banget nih, masih 3 atau 4 tahun lagi baru apply, you guys are winning. Kalian menang karena kalian punya lebih banyak waktu buat belajar. Apalagi sekarang resourcesnya makin banyak. Pokoknya kalian tuh cuma modal rajin sama belajar aja, kalian bisa dapat beasiswa kuliah ke China yang totalnya tuh kalian bisa dapat 500 juta selama 4 tahun ya. Oh iya, aku juga baru beli laptop baru. Ini adalah salah satu keputusan finansial terbesar aku di tahun ini. Dan meskipun laptop ini second, tapi ini tuh masih baru banget dan pesanan aku beli ini di Cuan-Cuan. Cuan-Cuan tuh kayak OLX-nya China gitu. Ini kalau aku beli baru di Indonesia itu harganya 35 juta, tapi aku beli di China second itu harganya 22 juta. Oh my god, ini adalah keputusan finansial yang sangat-sangat besar karena aku nabungnya juga lama buat beli laptop ini. Jadi kita anggap aja ini adalah investasi. Semoga laptop yang kita beli itu bisa ngebawa lebih banyak rezeki di masa depan. Karena aku udah punya laptop baru dan kerjaan baru dan juga level kehidupan yang baru. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku dan like supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Bye-bye!